maqsudi wa ridhaka al-maghdubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ridho-Mu yang kami cari. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu jemaah pengajian dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk hikmah yang ke-18. Betul, Bu? Ya. Sudah dapat semua materinya? Dapat. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk hikmah yang ke-18, kita ulang sedikit hikmah yang ke-17 ya. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoi. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam hikmah yang ke-17. Kita ulang sedikit ya hikmah yang lalu ya. Alam semuanya adalah gelap gulita, dan bahwasanya yang meneranginya ialah kewujudan keberadaan Allah pada alam itu sendiri. Barang siapa yang melihat alam tapi tidak menyaksikan Allah di dalamnya, di hadapannya, sebelum atau sesudahnya, maka sulit baginya mencapai kewujudan cahaya, dan dia terhalang dari cahaya ma'rifat oleh benda-benda alam. Nah, ini hikmah yang ke-17 yang lalu ya. Jadi kata Imam, alam semuanya adalah gelap gulita, dan bahwasanya yang meneranginya adalah kewujudan keberadaan Allah pada alam itu sendiri. Jadi pada hakikatnya ini alam ini gelap, dunia ini gelap. Ya, tidak ada yang menerangi kecuali Allah yang menerangi. Allah yang memberikan cahaya. Masya Allah. Ya, ini lampu ini bisa terang karena Allah yang menerangi, Allah yang memberikan cahaya. Jadi pada hakikatnya hanya Allah yang ada, hanya Allah yang menerangi. Ya. Barang siapa melihat alam tapi tidak menyaksikan Allah di dalamnya, di hadapannya, sebelum atau sesudahnya, maka sulit baginya mencapai perwujudan cahaya. Nah, jadi kalau kita hanya melihat alam ini, hanya melihat gunung, hanya melihat cahaya, tapi tidak menyaksikan mata hati, ini manajemen hatinya, Bu, Pak, Ustadz, ini manajemen hatinya agar hati kita bersih, agar hati kita mengenal Allah, agar hati kita tidak terhijab, terdinding mata hati. Ya, jadi sadarkan dalam hati bahwa yang menerangi alam ini adalah Allah, yang memberikan cahaya adalah Allah. Nah, gunung ada itu karena diadakan oleh Allah. Indah, bagus, Allah yang buat. Jadi mata zohir jangan hanya sekedar melihat gunung, tapi mata hati, mata zohir jangan hanya sekedar melihat gunung, melihat cahaya, tapi harus mata hati, harus melihat, menyadari bahwa cahaya ini ada, terangkan Allah yang menerangkan. Bumi ini ada, terangkan Allah yang menerangkan. Gunung itu indah ada karena Allah yang menciptakan. Masya Allah. Situ Bu, ya Bu ya. Jangan hanya melihat, indah, bagus, cahaya, terangnya, bagusnya, tapi mata hati tidak melihat. Ya. Nah, kalau itu yang kita lakukan, nanti mata hati kita terhijab, kotor, dan nur Allah, cahaya tauhid, cahaya hidayah, cahaya ma'rifatullah nggak akan masuk ke dalam hati yang kotor, yang terhijab. Ini kata Al-Imam, maka sulit baginya mencapai perwujudan cahaya, dan dia terhalang dari cahaya ma'rifat. Tengok kan, jadi Allah nggak akan memberikan, nggak akan mengkaruniakan cahaya ma'rifat, cahaya mengenal Allah, cahaya ihsan, cahaya Islam, cahaya iman ke dalam hati. Ya, kalau sudah hati ini sudah kotor, sudah terhijab. Ya. Jadi sulit baginya mencapai perwujudan cahaya, dan dia terhalang dari cahaya ma'rifat oleh benda-benda alam. Nah, jadi hatinya sudah dipenuhi dengan benda-benda alam. Hatinya sudah fokus cinta dan bergantung, bersandar kepada alam. Selain Allah ini alam, ini kita ini alam. Ya, hati udah fokus, terlalu cinta kepada makhluk, kepada pekerjaan, kepada dunia serta isinya. Baik, itu hikmah yang ke-17. Sekarang lihat Bu, hikmah yang ke-18. Alhamdulillah.
Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam Kalam Hikmahnya, di antara hal yang mengindikasikan kekuasaan Allah yang Maha Suci adalah Allah menghijabmu darinya dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya di sisinya. Masya Allah, tabarakallah. Bagus sekali Kalam Hikmahnya. Pantas dipuji sama seorang ulama besar. Kalaulah boleh Al-Quran itu memakai bahasa Al-Hikam, maka akan aku pakai katanya. Kalau bolehlah sholat itu memakai bahasa Al-Hikam. Kalau boleh, tapi nggak boleh hanya bahasa Al-Quran. Ini saking bagusnya ini, ya hikmah-hikmah Al-Hikam ini, kalam-kalam hikmah Al-Hikam. Ya. Jadi saya ulangi lagi kalam hikmahnya, di antara hal yang mengindikasikan kekuasaan Allah yang Maha Suci adalah Allah menghijabmu darinya dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya di sisinya. Kita lihat penjelasannya. Yang Maha ada hanya Allah. Selain Allah pada hakikatnya tidak ada. Kemudian diadakan oleh Allah. Maka yang ada sungguhnya adalah Allah. Makhluk ada karena diadakan oleh Allah. Masya Allah. Allah ada secara zati, tidak diadakan oleh sesuatu pun. Masya Allah. Tengok Pak. Ya. Jadi ini kita ini ada karena diadakan. Kalau kita nggak diadakan, kita nggak ada. Kita dari yang nggak ada menjadi ada. Nah, sama kayak benda di meja ini, ya. Nah, jadi benda di meja ini ada karena diadakan, karena diciptakan. Jadi bukan ada dengan sendirinya. Kalau Allah beda, ya. Jadi Allah itu ada secara zati dan tidak ada permulaan. Kalau kita ada permulaan. Kemudian berikutnya, makhluk yang keberadaannya diadakan oleh Allah semestinya tidak menjadi penghalang untuk melihat. Melihat maksudnya mengingat, merasakan yang maha ada, yaitu Allah. Tengok itu. Bagaimana bisa hati kita tidak bisa melihat Allah? Dalam tanda kutip ya, melihat. Melihat maksudnya merasakan, menyadari, ya, bahwa Allah itu terhijab. Sedangkan kita makhluknya ini yang tadinya nggak ada diadakan. Bagaimana bisa Allah terdinding, terhijab mata hati ini dari melihatnya? Masya Allah. Tengok, makhluk yang keberadaannya diadakan oleh Allah semestinya tidak menjadi penghalang untuk melihat. Melihat maksudnya mengingat, merasakan mata hati ini yang maha ada, yaitu Allah. Maka bermasalah jika ada seorang hamba terhalang mata hatinya, terhijab hatinya untuk mengenal dan dekat kepada Allah. Karena sesuatu yang semestinya diyakini ini dari tidak ada menjadi ada. Jadi mustahil lah mata hati ini terdinding, terhijab dari mengenal Allah, dari mengingat Allah, ya. Nah, sedangkan makhluk ini awalnya tidak ada. Nah, itu mustahil. Kecuali mata hatinya terhijab, mata hatinya banyak maksiat dan dosa, sehingga mata hatinya tidak bisa merasakan keberadaan Allah, tidak bisa merasa ditatap oleh Allah, dilihat oleh Allah. Itulah muraqabah itu. Masya Allah. Ketika sholat, hatinya tidak bisa merasakan keberadaan Allah, dilihat oleh Allah, ya, sehingga hatinya kemana-mana, nggak khusyuk. Nah, begitu takbir, ya, 4 atau 3 ya, 3. Ya. Nyari kunci sebelum sholat, nggak tahu, bingung, ya, pusing. Begitu sholat, Allahu Akbar, oh iya ya, utara di atas kulkas tadi kunci. Hatinya, ya Bu, di sini nggak ada ibu-ibu di sini ya, nah, di sana, oh ada kata gue. Ya. Itu hatinya ini, jadi hatinya ini kotor, ya, iri, dengki, takabur, ya, sum'ah, sombong, dendam hati ini, suka melihat orang senang, benci apa tidak suka melihat orang senang, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang.
tetangga naik pangkat dia mau nama ya. Ketawa Pak Haji. Diresapnya ketawa. Ya, tetangga naik pangkat ya. Itu tetangga aku itu heran aku nengoknya itu. Enggak sholat tapi mobilan ganti-ganti aja. Yang sibuk. Ya, penyakit hati, macam mana hati mau bisa merasakan kehadiran Allah, ya kan? Rugi kali lah Bu, Pak, ya kita sholat udah bertahun-tahun, ya kan? Ya kan Bu, udah bertahun-tahun, udah lama kita ibadah, tapi sholatnya gini-gini aja, nggak bisa merasakan kehadiran Allah, nggak bisa merasakan kenikmatan, kelezatan, ya ketenangan hati ini, rugi kali. Dalam kitab Ahli Kam hikmah yang lain itu dijelaskan bahwa ciri-ciri ini kata Imam, ciri-ciri amal ibadah diterima adalah merasakan kelezatan, kemanisan, ya hati ini, kedamaian, ketenangan, merasa dilihat, ditatap, ya Allah nikmat kali, udah nggak ada artinya di dunia. Bukan berarti nggak mau dunia ya, nggak mau, cuman fokusnya hanya akhirat ya. Dan bagaimana Bu? Sesuatu selain Allah, itu Bu. Baik, sesuatu selain Allah adalah alam. Jadi kita ini alam. Alam ada karena diadakan oleh Allah. Yang maha ada adalah Allah. Maka termasuk seorang hamba yang dipilih dan yang terhinakan adalah di saat sesuatu yang asalnya tidak ada, yaitu alam, menghalangi dari melihat zat yang maha ada. Tengok ya, kita ini alam yang makhluk. Bagaimana mungkin yang makhluknya ini pada hakikatnya ini nggak ada, ini pada hakikatnya kita ini pada hakikatnya nggak ada ini kalau nggak diadakan ya. Jadi mana mungkin yang makhluk ini yang tadinya nggak ada diadakan, itu makhluk bisa menghambat mata hati kita untuk mengenal Allah, untuk dekat kepada Allah. Jadi makhluk membuat kita lebih cinta kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Makhluk, istri, anak, ya, itu membuat kita bergantung, bersandar kepada makhluk ketimbang kepada Allah. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa seperti itu? Ya. Kemudian alam ini termasuk dunia beserta isinya, anak, harta, pangkat, jabatan, suami, semuanya itu ya, menjadi penghalang untuk sampai dekat kepada Allah. Tengok kan kata Al-Imam. Jadi bodoh sekali lah ya, alam ini, makhluk ini yang tadinya nggak ada menjadi ada, itu yang menghambat kita untuk dekat, untuk mengenal kepada Allah. Mata hati untuk merasakan kehadiran Allah, untuk melihat Allah dalam tanda kutip ya. Kemudian berikutnya, semestinya dunia beserta isinya yang tadinya tidak ada menjadi ada, tidak menjadi penghalang untuk melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Harus kita yakini bahwa dunia beserta isinya hakikatnya tidak bermakna, tidak bernilai, tidak ada, yang ada hanya Allah. Tengok Bu, lampu ini Pak Haji, Ustadz, lampu ini bernilai enggak kalau nggak ada cahayanya? Bernilai, berharga? Jawab dong, bernilai, berharga? Tidak, betul kan? Manusia ini kalau nggak ada ruhnya bernilai tidak? Tidak, bangkai. Ya kan? Alam ini kalau nggak ada cahaya bernilai tidak? Tidak, gelap. Kalau semuanya malam, nggak ada siang, nggak ada pagi, gimana Bu? Bernilai tidak? Tidak. Jadi semuanya itu Allah yang buat, Allah yang menciptakan, jadi bernilai. Ya. Kemudian maka sesuatu yang diadakan oleh Allah tidak boleh menghalangimu untuk melihat, dalam tanda kutip, untuk mengenal dan dekat kepada zat yang maha ada, yaitu Allah. Ya Bu ya. Kemudian berikutnya, banyak manusia terhalang dari melihat, mengenal dan dekat kepada Allah, diakibatkan makhluk Allah. Semua yang Allah berikan tidak boleh menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah. Ya, semua yang Allah berikan, istri, anak, pangkat, jabatan, tidak boleh
membuat kita menjadi penghalang untuk dekat dan mengenal Allah. Paham Bu? Alhamdulillah, senyum aja, senang. Tanda hatinya sudah mulai bersih ya. Ustaz, ada jemaah tanya di grup manajemen hati. Nah, Ibu yang belum masuk gabung ya. Di situ saya ada dakwah tentang manajemen hati. Ustaz, kalau ibadah misalnya baca Quran, zikir, itu sering menangis Ustaz. Kenapa Ustaz ya? Masya Allah. Zikir menangis ya. Baca Quran menangis ya, sholat menangis. Itu kenapa Ustaz? Kenapa itu Bu? Oh Bu, kenapa Bu? Kenapa Ustaz? Kenapa Pak Haji? Karena hatinya sudah mulai bersih. Kalau hatinya kotor, hatinya keras, ya, mau ditaruh air di matanya segerobak pun juga nggak akan bisa menangis. Jadi ciri-ciri hati yang bersih itu, ya dia gampang menangis dan wajahnya ceria, wajahnya bercahaya, wajahnya senyum aja, tapi nggak senyum sendiri ya, dikira orang gila ya. Kemudian berikutnya, jadi banyak manusia terhalang dari melihat, mengenal dan dekat kepada Allah diakibatkan makhluk Allah. Semua yang Allah berikan tidak boleh menjadi penghalang untuk sampai kepada Allah. Semua yang Allah ciptakan adalah alat untuk melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Bila kita hanya melihat alat, tentu tidak bisa melihat sesuatu yang akan dilihat. Tengok Bu, Bu. Nah ini Ibu ada yang pakai kacamata. Nah Pak Haji juga ada yang pakai kacamata. Kacamata ini alat untuk melihat benda. Kalau kita hanya melihat kacamata, maka mata tidak akan bisa melihat benda yang mau kita lihat. Ini untuk mendekati paham. Jadi jangan hanya melihat alat kacamata. Kacamata hanya digunakan untuk melihat benda. Paham ini Ibu ya? Ibu wajahnya mengkerut. Apa yang Ustaz nih? Sulit kali. Insya Allah lama-lama paham ya Bu ya. Sabar ya. Saya dulu juga ngaji sama almarhum Dr. Lahmudin. Itu guru besar itu kan di UIN. Di UIN almarhum Dr. Lahmudin Lubis. Itu guru besar di udah senior lah ya, di UIN. Kami ngaji di Profesor Dr. Alim Siotang, Dr. Mata di Jalan Darussalam. Ngaji Al-Hikam ini malam Rabu itu. Semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini saya bilang Ustaz, payah kali ngaji Al-Hikam ini. Dulu kali. Payah kali ngaji Al-Hikam ini. Udah ikuti aja, ya. Ikuti aja, istiqomah aja. Nah, nanti insya Allah akan mudahkan, Allah akan tuntun. Kan kata Allah dalam Al-Quran, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, katanya kan, maka akan aku tolong, aku bantu. Nah, jadi ibu-ibu yang merasa kesulitan, ikuti aja. Kan baru 18. Semuanya ada 268 atau berapa, hampir 300 hikmah. Mudah-mudahan kita panjang umur ya Bu ya. Amin lah Bu. Mudah-mudahan panjang umur. Alhamdulillah. Selesai Al-Hikam ini. Ya, Ibu kok pesimis? Optimis lah Bu. Ya Ustaz, aku ini udah tua Ustaz. Umurku udah 8. Insya Allah, yang penting punya keyakinan. Harus tamat. Aku harus menjadi wali Allah, orang yang soleh. Aku harus tenang hatiku harus merasakan kenikmatan, kelezatan dalam beramal ibadah. Harus. Nah gitu Bu, ya. Insya Allah akan tolong, Allah akan bantu. Rugi kali kalau kita hidup mati, ya. Hidup sebentar. Ini kata kiai kami, ya. Hidup itu takut apa namanya? Kalau hidup yang berarti, takut hidup mati aja. Itu kata kiai kami. Apa hidup yang berarti? Hidup yang berarti adalah hidup yang hati mengenal Allah, dekat kepada Allah, hati merasakan kehadiran Allah, hati merasakan ketenangan. Ya, hidup yang berarti itu hidup yang bermanfaat untuk orang lain. Betul? Ya, jangan hanya diri sendiri.
Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Betul? Kita lanjuti. Usahakan Bu, harus tamat kali kamu. Sampai kemana Bu? Oh pintar ya Bu ya, contohnya ya, Masya Allah, senang kali saya. Contohnya untuk mendekati paham. Nah tolong perhatikan Bu, bila kita mempunyai kacamata, baru saya bilang tadi kan, bila kita mempunyai kacamata dan kita hanya melihat kacamata, tentu kita tidak bisa melihat benda yang akan dilihat. Seharusnya kita gunakan kacamata sehingga kita bisa melihat benda yang akan kita lihat. Begitu juga dengan alam, termasuklah dunia, manusia dan lainnya. Semestinya menjadi sebab sehingga bisa melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Tengok tuh Bu, kita punya istri, Bu, kita punya istri, ya. Istri ini kan alat untuk kita bisa mengenal Allah. Istri yang soleha. Kalau istri kita belum taat, nauzubillah, jangan sampai, ya. Nah, istri yang belum taat itu menjadikan kita semakin dekat mengenal Allah. Gitu Bu, ya. Kita punya anak belum taat, anak ini alat, ya. Anak ini alat agar kita bisa dekat dan mengenal Allah. Coba berapa banyak orang yang tadinya nggak taat, ketika punya anak belum taat, dia semakin taat kepada Allah. Betul? Doanya semakin rajin, baca Quran semakin rajin, tahajudnya semakin rajin, di keningan malam dia tahajud. Ya Allah, tolong ya Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati, ya. Tetapkan hati anakku agar taat kepadamu. Berikan hidayah kepada anakku, kepada istriku, kepada suamiku ya Allah. Betul kan Bu? Betul Bu? Kan kita menjadi dekat kepada Allah, jadi mengenal Allah. Alam ini alat, gunung ini alat. Ketika melihat gunung, subhanallah, hati menjadi ingat kepada Allah. Betul kan? Hati jadi mengenal, hati menjadi cinta kepada Allah, hati menjadi rindu kepada Allah. Jadi jangan hanya mata zahir melihat gunung, tapi mata hati mesti melihat yang menciptakan gunung. Masya Allah, enak gak Bu? Ya? Jadi hati ini semakin dekat dan semakin cinta. Tapi kalau hanya mata zahir kita melihat gunung, melihat anak, melihat istri, anak yang cantik, anak yang lucu, hanya mata zahir aja, hati tidak akan bisa dekat kepada Allah, hati tidak akan bisa mengenal Allah, hati tidak akan bisa semakin cinta kepada Allah. Gitu Bu. Enak gak Bu? Iya lucunya anakku, ya Allah 1 tahun. Jadi kemarin ada jemaah datang menampilkan nama orang setahun, lucu kali anaknya. Ya, saya bilang sama neneknya, Nek, ini cucu nih Nek. Nah ini cucu nih Nek. Jangan cucu ini menjadi lupa kepada Allah. Jangan lebih cinta cucu ketimbang Allah. Iya Ustaz. Nah, cucu itu alat, ya, alat untuk bisa kita dekat kepada Allah. Semuanya alat, ya. Jadi jangan hanya fokus kepada alat, tapi lebih fokus kepada yang menciptakan, menjadikan alat. Ya Bu ya, Masya Allah. Tasbih. Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ya. Beliau mengatakan, beliau ditanya sama seorang, wahai Syekh, saya kan sudah mengenal Allah, sudah dekat kepada Allah, ulama besar. Kenapa masih memegang tasbih kemana-mana? Kenapa masih memegang tasbih? Syekh Al-Imam menjawab, alat yang sebagai perantara membuat saya dekat dan mengenal Allah tidak akan saya tinggalkan. Nah, itu jawabannya. Tasbih itu kan perantara, tujuannya kepada Allah. Betul. Tasbih itu alat gitu. Itu ulama besar, ulama tasawuf, ulama sufi, wali Allah, Syekh Imam Junaid Al-Baghdadi. Ya, imam kita dialah dalam hal tasawuf, dalam hal tauhid Imam Maturidi, Asy'ari ya, Maturidi. Dalam hal fikih 4 mazhab, Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Nah, itu dia. Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian berikutnya, Masya Allah nikmatnya, halaman 2 Bu. Nah, sedikit lagi ya. Jam 6:15. Sehingga melihat apapun dari alam ini, yang dilihat adalah Allah. Masya Allah nikmat kali Bu. Tengok Bu,
Melihat apapun dari alam ini, yang mata hati yang lihat hanya Allah. Artinya Allah yang menciptakan, Allah yang menghendaki, ya, Allah yang mengadakan. Melihat istri, Allah yang menciptakan istri, Allah yang mengadakan istri, sehingga kita semakin dekat dan mengenal Allah. Ya, melihat makanan begitu juga. Jadi contohnya, ketika mata zahir melihat cicak di dinding, tengok, Bu. Ketika mata zahir melihat cicak tidak bisa terbang, tetapi makanannya bisa terbang, yaitu nyamuk. Cicak tetap bisa makan dan hidup. Kemudian mata hatinya melihat dan merasakan kebesaran, kehebatan dan kekuasaan Allah, sehingga lisannya berucap subhanallah. Itu dia, Bu. Ya. Jadi kita semakin dekat, semakin mengenal Allah. Terus riyadhah, terus latihan seperti itu. Sampai kapan, Ustaz? Sampai mati. Ya, sadarkan hati seperti itu. Masya Allah. Enak gak, Bu? Nikmat gak? Ya kan, apapun yang kita lihat. Ya. Kemudian contoh lain, orang fakir miskin yang dikirim Allah di sekeliling kita, agar kita bisa melihat sampai dan mengenal dan dekat kepada Allah dengan sedekah kita. Jadi mereka bukan untuk mengganggu dan menyusahkan kita. Orang-orang miskin itu, Bu, jangan melihat orangnya. Kalau kita melihat orangnya, kita mata hati, ini manajemen hatinya. Mata hati ini enggan untuk memberikan sedekah kepada orang yang miskin. Kalau kita hanya melihat orangnya, mata zahir ini manajemen hatinya. Tolong mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Tapi mata hati harus melihat dia ada itu karena diadakan oleh Allah. Allah yang menghendaki dia itu ketemu kita atas izin Allah. Nah, itu merupakan riyadhah kita, perhatian kita. Ya, jadi seolah-olah Allah bilang, kamu itu ada orang miskin, aku antarkan dia di hadapanmu. Ini untuk riyadhah kamu, latihan kamu. Jadi mata hati kamu harus melihat, dia ada karena aku yang mengadakan, aku yang menggerakkan hatinya sehingga sampai dia kepada kamu. Maka keluarkanlah infakmu, sedekahmu. Begitu. Ya. Jadi terus riyadhah, latihan. Ya. Kalau kita hanya melihat mata zahir ini, hanya melihat dia orang miskin, menyusahkan, menyebalkan, minta aja taunya, pasti kita tidak akan tergerak hati untuk mau memberi. Ya. Kemudian kita tidak menyadari bahwa itu merupakan riyadhah, latihan hati kita, sehingga hati kita bisa menatap, melihat, merasakan kebesaran Allah, kehendak Allah. Kan apapun yang terjadi di alam ini, di dunia ini, kan semua kan takdir Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang berbuat pada hakikatnya. Ya. Kemudian berikutnya, contoh lain, ketika kena musibah, sakit, tidak ada harta, kesulitan hidup dan lain-lain, mata hatinya melihat Allah Maha Kasih kepadaku. Semoga musibah ini menjadi sebab aku diampuni, mengenal dan dekat kepada Allah. Mata hatinya melihat, merasakan dan menyadari akan ketentuan, kehendak dan atas izin Allah. Musibah, sakit, tidak ada harta, kesulitan hidup dan lain-lain, ini semua merupakan dunia, sifat dunia dan kejadian dunia. Tengok, Bu, ini manajemen hatinya, kita bisa bersabar ketika sakit. Ya, jangan semata-mata akal pikiran kita, hati kita hanya fokus kepada kaki kita yang sakit, badan kita yang sakit. Kalau itu yang kita lakukan, kita nggak akan bisa bersabar, kita akan stres, menderita, sengsara. Yakinlah, kalau hanya akal kita, hati kita hanya fokus kepada badan kita yang sakit, Allah nggak akan mau bantu. Yang bantu syaitan, nafsu, sehingga kita nggak bisa bersabar. Yakinlah. Ini sudah saya amalkan, sudah saya praktekkan, ya. Tapi hati kita harus melihat dan menyadari, bergantung kepada Allah, kepada rahmat Allah, kepada karunia Allah, dan hati kita harus menyadari sakit kita ini atas izin Allah, kehendak Allah, dan pasti ada hikmahnya. Ini kata Al-Imam. Ya. Sakit itu dunia, badannya dunia. Sedangkan sabar itu akhirat. Ikhlas itu akhirat. Ridho itu akhirat.
Jangan gara-gara dunia badan yang sakit ini mata hati menjadi terhijab, terdinding dari melihat yang mentakdirkan sakit, yaitu Allah. Masya Allah. Ya. Kemudian berikutnya, Allah menciptakan alam termasuk dunia beserta isinya bukan untuk menjadi penghalang untuk bisa melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Tengok. Jadi sekali lagi, ya, badan yang sakit itu dunia. Ya Bu, apa Bu? Bu, apa Bu badan yang sakit? Dunia. Jangan, perhatikan Bu, tolong perhatikan. Jangan karena badan yang sakit ini menjadi kita tidak mengenal Allah dan tidak dekat kepada Allah. Paham maksudnya? Paham Bu? Coba berapa banyak orang yang tadi tidak mengenal Allah, tidak dekat kepada Allah, tidak ibadah, dikasih Allah sakit, dia menjadi taat. Betul? Betul kan? Jadi sia-sia, rugi dan bodoh sekali. Sakit ini tidak Allah takdirkan sakit, hatinya tidak bisa mengenal Allah, tidak bisa dekat kepada Allah. Ya Allah, hanya berlalu begitu saja. Ya Allah, rugi kali. Makanya beruntunglah orang yang sakit. Ya Ustaz, kaki saya Ustaz asam urat, nggak sembuh-sembuh. Kalau itu terucap, berarti terhijab dinding, ya, nggak akan bisa mengenal Allah, nggak akan bisa dekat kepada Allah. Semakin kotor hati itu, ya, jangan. Ya. Jadi dengan hati kaki itu asam urat, ya, jadi mata hati itu sebagai alat. Kaki asam urat sakit itu alat dari Allah, ya, agar mata hati kita bisa dekat dan mengenal Allah, agar hati kita terus bisa berzikir ingat kepada Allah. Itu semuanya alat, itu dunia. Yang namanya dunia itu kan binasa, fana, betul kan? Kan nggak ada yang kekal. Badan ini kan hancur, betul. Kemudian berikutnya, yang mana Bu? Allah menciptakan alam. Allah menciptakan alam termasuk dunia beserta isinya, bukan untuk menjadi penghalang untuk bisa melihat, mengenal dan dekat kepada Allah, tetapi sebagai alat, jembatan atau pintu untuk bisa melihat, mengenal dan dekat kepada Allah. Masya Allah. Sepakat para arifin bahwa segala sesuatu selain Allah tidak ada. Artinya tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Sebab adanya alam terserah kepada karunia Allah, bagaikan adanya bayangan yang bergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Maka siapa yang melihat bayangan dan tidak melihat kepada yang membayanginya, di sini terhijab. Jadi kalau hanya mata zahir melihat alam, ya, benda, ya, tapi mata hati tidak melihat Allah yang menciptakan alam, menciptakan benda, jadi mata hatinya kotor, ya, mata hatinya terdinding dengan maksiat dan dosa. Firman Allah dalam Al-Quran, segala sesuatu rusak, hancur kecuali zat Allah. Jadi pada hakikatnya di alam ini, di dunia ini, di alam ini yang ada hanya Allah. Artinya, ya, bergantung kepada Allah atas penciptaannya, atas adanya. Kalau Allah nggak mengadakan kan nggak ada, betul kan? Kalau nggak menciptakan kan tidak terjadi, gitu, ya. Rasulullah membenarkan perkataan penjaga yang berkata, camkanlah bahwa segala sesuatu selain Allah itu palsu belaka, dan tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rusak lenyap. Kemudian segala sesuatu selain Allah pada hakikatnya tidak ada. Semuanya itu tidak dapat dikatakan ada sebagaimana adanya Allah. Sebab barang siapa yang berpendapat bahwasanya alam ini bersifat ada seperti adanya sifat Allah, maka berarti ia telah musyrik, memperserikatkan Allah dengan lainnya, dan adalah bertentangan dengan hakikat tauhid yang murni suci. Ini Allah berfirman, Quran surah Al-Qasas ayat 88. Dan janganlah kamu seru Tuhan yang selain di samping Allah. Tiada Tuhan selain daripada Allah. Segala sesuatu akan binasa selain zat Allah. Hukum kekuasaan itu kepunyaan Allah, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Yang terakhir, jam 6:25. Teranglah dengan ayat ini bahwa yang bersifat ada pada hakikatnya dan sebenarnya adalah Allah. Selain daripada Allah, meskipun kita lihat adanya, tetapi adalah menurut pandangan lahiriah semata-mata. Karena segala-galanya yang terjadi pada selain Allah adalah kehendak Allah, menurut ilmu Allah dan dengan kekuasaan Allah. Dan pada satu waktu semua selain Allah akan tiada dan akan binasa. Berkata penyair, ketahuilah segala sesuatu selain Allah adalah batil, tidak ada pada hakikatnya.
dan suatu nikmat tidak mustahil akan hilang pada waktunya. Hamba-hamba Allah yang arifin dan muhakkikin tidak melihat adanya selain Allah, sebab dalam hati dan perasaan mereka telah begitu tebal keyakinan dan akidah tentang Allah, tidak perlu selain Allah. Masya Allah. Tetapi segala-galanya itu adalah dari Allah yang maha cukup dan zatnya dan sifat-sifatnya. Allah adalah qadim, adanya tidak berpermulaan dan lagi kekal selama-lamanya. Kalau kita kan berpermulaan, ya kan? Kita yang tadinya nggak ada kan menjadi ada. Ya, kalau Allah tidak berawal dan tidak berakhir, kita kan berakhir, bakalan mati, bakalan hancur. Ya Allah. Jadi bagaimana bisa ya yang tadinya nggak ada menjadi penghalang hati kita untuk dekat dan mengenal Allah. Waduh, bodoh sekali. Ya. Waduh. Jadi alam dunia ini alat. Kemudian Syekh Abdul Hasan Al-Sazili, semoga Allah merahmati dan meridhoinya. Ini guru saya Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi gurunya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari. Nama tarekannya tarekat Sazili ya, masyaallah. Di Irak, Baghdad Irak, apa katanya? Bahwasanya kita melihat Allah adalah dengan penglihatan iman dan yakin di hati. Tengok nih. Oleh sebab itu tidak perlu lagi bagi kita dalil yang menunjukkan wujudnya Allah. Dia ini wali Allah, ya kan? Kalau kita kan butuh dalil. Kalau dia udah enggak lagi karena dia wali Allah, makomnya beda. Bahkan Allah yang kita lihat adalah dalil atas makhluk-makhluknya. Adakah pada hakikatnya sesuatu yang mewujud di alam ini selain dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Benar? Andainya jikalau ada, maka tidak dapat kita akan melihat semuanya itu selain Allah. Laksana debu yang berterbangan di udara, masya Allah. Sekalipun jika Anda cari semuanya itu pada hakikatnya Anda tidak memperolehnya. Jadi Al-Imam ini melihat makhluk sudah kayak debu yang berterbangan, pada hakikatnya enggak ada. Wah, itu udah makomnya tinggi ya Bu ya. Itu wali Allah. Kita belum sampai. Kemudian berikutnya yang terakhir, sebagian ulama berkata, jikalau aku dipaksa melihat selain Allah, niscaya aku tidak sanggup, karena tidak ada sesuatu yang lain beserta Allah sehingga aku melihat selain beserta Allah. Masya Allah. Maksudnya apabila akidah tauhid telah begitu mendalam di hati, maka meskipun mata kita melihat, mata zahir melihat segala sesuatu di alam ini, tetapi Allah selalu yang terlihat oleh kita dan tidak lain. Itu mata hatinya hanya melihat Allah. Wah, itu udah tinggi itu ya. Kemudian yang terakhir, maka kalam hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwa apabila segala syahwat duniawi belum terangkat dari hati kita, maka hati akan terhijab dari melihat Allah, mengenal Allah, serta melihat hikmah-hikmah terjadi di alam ini. Jadi kalam hikmahnya ya, jam 6.30, 6.25. Di antara hal yang mengindikasikan kekuasaan Allah yang Maha Suci adalah Allah menghijabmu darinya dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya di sisinya. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Jadi ayo dari mulai sekarang kita latih riyadhah. Apapun yang kita lihat, ya makhluk, manusia, benda, istri, anak, mata zahir melihat, ini alat, itu istri, anak, benda, pekerjaan itu alat. Sama-sama kita riyadhah latihan. Mata hati harus melihat. Anak itu ada karena diadakan oleh Allah. Anak itu cantik karena Allah yang membuat cantik. Terus begitu. Ya, kita makan juga begitu, nasi. Mata zahir melihat nasi, tapi mata hati harus melihat nasi ini ada karena Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan. Kita kenyang bukan karena nasi. Kita kenyang bukan karena nasi, tapi Allah yang mengenyangkan. Kan berapa banyak orang yang makan 3 piring, 4 piring gak kenyang-kenyang. Betul. Betul Bu. Betul kan Bu? Itu artinya ya. Dan berapa banyak itu orang yang hanya makan qulhuwallahu ahad, Allahus samad, tapi kenyang perutnya. Betul. Itu wali Allah. Tapi Ibu jangan dibuat besok. Ustaz, aku sahurnya pakai qulhuwallahu ahad lah Ustaz. Jangan ya Bu ya, belum sampai ke sana makomnya ya. Jangan ya Bu ya. Ya itu wali-wali Allah ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Taimiyah dari mulai pagi sampai sore siang dia berzikir aja. Ditanya sama muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu muridnya.
Tuan Guru, kenapa Tuan Guru kok zikir terus? Aku kalau nggak zikir terus, aku bisa lemes. Ya, aku bisa lemes. Kira-kira begitulah bahasanya. Aku nggak kuat. Jadi zikir ini makanan tubuhku. Ya, nasi makanan tubuh, zikir makanan hati. Jangan hanya tubuh dikenyang nasi, tapi hati juga. Kalau tubuh perut nggak diisi nasi, tapi kalau hati diisi dengan zikir ingat kepada Allah bisa kuat. Betul. Tapi kalau misalnya hanya perut diisi nasi, kalau hati nggak diisi dengan makanan zikir, dia juga akan lemah. Betul. Masya Allah. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Mungkin ada yang berdiskusikan. Jam 6:30. Nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji. Ya. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Ya, sunnah itu coba. Silakan Pak Haji. Kamu tanya Pak Haji? Oh enggak. Oh enggak, saya kira nanya. Belum ada doa lagi kita. Ustaz ini kegeran kali ya. Kayak nanya. Jadi mudah-mudahan bisa kita amalkan. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan fi ni'mahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan keberkahan dan kemuliaan Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandar, dengan keberkahan dan kemuliaan bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Tolong ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni sebesar apapun masa lalu mereka. Terima amal ibadah mereka, terima tobat mereka. Kasihanilah mereka, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga, ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami telah mendahului kami. Jauhkan mereka dari siksa kubur. Jadikan kuburan mereka taman-taman surga. Tempatkan mereka di surga sebagai surga, ya Allah. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak-anak kami anak soleh dan solehah. Jauhkan kami dari musibah dan bala bencana, ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, tuntun hati kami agar bisa istiqomah di jalan, agar bisa selalu mengingat, agar bisa selalu berselamat kepada Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, mohon ya Allah, bila di antara kami, keluarga kami, saudara kami, jemaah ini ada yang sakit, tolonglah ya Allah.